Assalamualaikum, selamat pagi untuk teman-teman yang nonton di siang hari, sore hari, dan malam hari. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan sebelumnya, saya Hani Sukma dari Kanwil Perbendaharaan Sulawesi Tenggara mau berbagi informasi tentang pembiayaan UMI nih, salah satu program dari pemerintah untuk pemberdayaan UMKM. Nah, di sini udah ada Pak Rahmat. Perkenalkan, saya Rahmat. Pada saat ini saya menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2 pada Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebenarnya pembiayaan UMI ini apa sih, Pak? Jadi sebenarnya pembiayaan UMI adalah sebuah bantuan sosial lanjutan untuk masyarakat umum, di mana masyarakat umum yang tertarik untuk mengembangkan usaha, mereka dapat mendapatkan pembiayaan dari pemerintah melalui LKBB, Lembaga Keuangan Bukan Bank, di mana mereka bisa mendapatkan pembiayaan lanjutan tanpa agunan serta mendapatkan pendampingan dari LKBB tersebut. Berarti ini nyasarnya ke UMKM ya, Pak? Ya, jadi sebenarnya UMI itu kan gimana untuk masyarakat yang ingin berkembang mengembangkan usaha, namun mereka tidak dapat mendapatkan pembiayaan seperti KUR atau mungkin ingin terbebas dari rentenir seperti itu, Mbak. Oh, terus kalau UMI sama KUR tuh bedanya apa, Pak? Kan sama-sama nyasar UMKM nih, tapi kok dia dua program yang berbeda gitu? Perbedaan dari KUR itu paling mencolok adalah UMI ini untuk masyarakat yang tidak mempunyai agunan untuk mendapatkan KUR, Mbak. Jadi mayoritas pembiayaan KUR itu harus ada jaminan. Kemudian nilai pinjamannya untuk UMI itu terbatas sampai 20 juta, walaupun sebenarnya sampai sekarang ada beberapa LKBB yang membatasi sampai 10 juta saja. Untuk pembiayaan yang lebih dari 10 juta biasanya sudah menyasar ke KUR. Kelebihan lainnya adalah UMI ini ada pendampingan, Mbak. Jadi LKBB itu punya kewajiban untuk mendampingi para UMKM atau para masyarakat pelaku usaha di tingkat mikro untuk mengembangkan usahanya. Ada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan LKBB. Contohnya kalau di PNM itu kayak packaging, mereka ada pelatihan packaging atau pelatihan mengenai bagaimana tata cara memasarkan produk-produk mereka seperti itu, Mbak. Berarti UMI ini ada untuk melindungi masyarakat dari rentenir ya, Pak? Soalnya kan bunganya di rentenir tuh pasti tinggi tuh, terus pasti juga ada yang kalau di film-film sih, Pak, ada yang ngancem sampai mau bakar rumah, mau berantakin rumah gitu ya, berarti, Pak? Iya, bagaimana pemerintah itu ada untuk masyarakat yang membutuhkan pembiayaan di tingkat mikro, ya ini UMI ini adalah salah satu jawabannya, Mbak. Seperti kita tahu kalau kita berhubungan sama rentenir itu kan kadang-kadang kita berhadapan sama bunga yang mencekik gitu, Mbak. Jadi kalau dengan UMI diharapkan bunganya lebih rendah daripada rentenir. Terus kemudian kalau di rentenir itu cuma ngeluarin uangnya aja, pendampingannya nggak ada bagaimana caranya UMKM di tingkat mikro itu bisa maju lah. Dengan UMI ini diharapkan LKBB itu tidak hanya memberikan keuntungan untuk LKBB dari pinjaman yang diberikan, tapi juga bagaimana usaha tingkat mikro ini tetap maju. Terus kemudian di sebagian LKBB seperti PNM itu kan mereka pembiayaannya itu harus berkelompok. Jadi masyarakat mikro yang berkelompok itu sama-sama maju. Jadi tidak cuma satu orang aja yang maju usahanya. Jadi semua usaha itu bisa sukses, bisa maju, dan bisa berkembang. Jadi ada sharing knowledge juga ya, Pak? Iya, benar. Juga membantu kalau yang misalnya anggotanya belum bisa bayar tagihan minggu ini, mungkin teman yang lainnya bisa nalangin dulu karena bentuknya kelompok kan ya, Pak ya? Iya benar, dengan kelompok kan anggapannya kalau mereka gagal bayar pun mereka jadi malu karena jadi omongan teman-temannya gitu. Jadi bentuknya kayak arisan kurang lebih ya, Pak ya. Sekarang ini juga ada yang namanya pinjol, Pak, pinjaman online. Nah, ini kalau UMI
program pemerintah. Pinjaman online kan bisa jadi swasta ya Pak. Ya. Tapi orang-orang nih lebih milih pinjol nih kayaknya karena lebih gampang. Umi harus ini hubungan sama pemerintah nanti dilama-lamain lagi, mending aku pinjol aja deh walaupun bunganya lebih tinggi nggak apa-apa, yang penting gampang dapat duitnya. Itu gimana Pak? Ya sebenarnya kan targetnya Umi adalah masyarakat yang tidak bankable Mbak. Ketika mereka nyari pembiayaan kan kadang emang nyari yang cepat gitu kan. Cuma dipastikan pinjaman yang mereka dapatkan itu dapat mereka kembalikan dengan baik gitu loh. Jadi kalau dengan ketemu pinjol-pinjol yang buruk tanpa ada pendampingan, Umi ini tetap masih memberikan garansi yang lebih baik daripada pinjol-pinjol tersebut. Ada sih beberapa pinjol yang mereka punya pendampingan, punya kayak Coinworks gitu kan, contoh Coinworks dan sebagainya gitu. Maaf nyebut merek, seharusnya nggak boleh nyebut merek, tapi ada beberapa yang bisa memberikan pendampingan itu bagus, dan mereka mamanya pengusaha tingkat mikro ini mereka punya keyakinan bisa membayar, itu juga bagus. Tapi jangan sampai mereka tercekik sama pinjol-pinjol yang nakal, pinjol-pinjol ilegal, sehingga mereka malah tercekik sama bunga yang terlalu tinggi atau tidak bisa mengembalikan pinjaman itu Mbak. Jadi sebenarnya pinjol ini harusnya nggak dihindarin, cuman waspada aja. Ya. Karena kan pemerintah hadir di pasar pinjaman UMKM ini kan untuk menginisiasi swasta-swasta juga, pihak-pihak lainnya juga membantu pemberdayaan UMKM ini. Ya. Ayo kita bantu UMKM karena ini tonggak ekonomi Indonesia ini ada di UMKM, jadi harus kita bantu. Terus ada juga tagline Umi naik kelas Pak, itu maksudnya gimana Pak? Jadi harapannya itu kan UMKM ini berkembang gitu Mbak. Kalau UMKM masih tingkat kecil, itu pengaruhnya ke perekonomian masyarakat maupun penerimaan negara itu kan masih kecil gitu Mbak. Dengan harapannya mereka bisa naik kelas, maka bisa menggeret peningkatan perekonomian di sekitarnya maupun pendapatan negara. Untuk memajukan itu, mau nggak mau mereka harus mendapatkan pelatihan ataupun pembiayaan tambahan. Jadi mereka bisa meningkatkan modal kerja maupun kebutuhan-kebutuhan seperti menambah ekspor. Itu kan akhirnya mereka bisa mengembangkan usaha. Dengan naik kelas, mereka bisa masuk ke pembiayaan KUR. Dengan pembiayaan KUR kan mau nggak mau mereka harus menyiapkan syarat-syarat gitu kan. Contohnya pelaporan keuangan yang baik, perizinan, baik perizinan di tingkat daerah maupun tingkat pusat. Contohnya perpajakan. Mau nggak mau mereka berusaha meningkatkan kualitas usahanya, baik modal maupun perizinan, seperti itu Mbak. Jadi maksudnya Umi naik kelas tuh karena Umi kan batasnya cuma 20 juta. Kalau modalnya kurang dari itu bisa naik kelas ke KUR, Iya. tapi syaratnya harus membenahi kayak keuangan, perpajakan. Iya. Itu juga akan meningkatkan usahanya ya Pak. Bisa Iya. ekspor, impor juga. Iya. Berarti dia akan bersama teman-temannya ini nanti akan maju bareng-bareng ya Pak. Iya, benar seperti itu Intinya Mbak. kayak gitu. Teman-teman masih pada bingung nggak tentang Umi? Kalau masih pada bingung, cekidot ke Instagram juga YouTube-nya Kanwil Perbendaharaan Sulawesi Tenggara. Ditunggu loh. Subscribe.